Pagi itu, matahari baru saja menyentuh genteng-genteng seng di Pasar Sekip, Palembang. Suara riuh para pedagang saling bersahutan, aroma ikan asin, keringat, dan sayur mayur bercampur jadi satu. Tapi ada aroma baru yang merebak tajam, durian montong. Di sudut timur pasar, berdiri sebuah gerobak kayu sederhana, dihias dengan tulisan tangan, durian ayu, manis dijamin, harga bersahabat. Di balik gerobak itu, berdirilah seorang gadis muda, kulitnya kuning langsat, matanya tajam seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. Ia mengenakan topi caping dan baju panjang lusuh, namun kecantikannya tak bisa ditutupi oleh debu pasar. Ayu, nama gadis itu, baru 2 hari berjualan di Pasar Sekip. Ia datang dari pedalaman Lahat, membawa durian dari kebun sendiri. Para pembeli mulai ramai berdatangan, bukan hanya karena rasa buahnya yang manis, tapi karena penasaran akan keberanian gadis ini membuka lapak di pasar yang dikuasai preman bernama Robi Tampang. Sudah jadi rahasia umum bahwa setiap jengkal tanah di pasar itu harus berizin. Tanpa bayar setoran, bisa habis digebuki. Tapi Ayu tampak tenang, seolah tak pernah dengar nama Robi Tampang. Dari kejauhan, sepasang mata mengintai. Gendon, salah satu anak buah Robi, menyeringai licik. Ia menyulut rokok, lalu menyuruh temannya merekam aktivitas Ayu. Cewek ini kagak sopan, belum setor, udah laku keras, ucapnya sambil meludah ke tanah. Mereka pun berjalan meninggalkan pasar, menuju sebuah warung tua di pojokan, tempat Robi biasa nongkrong dengan pasukan preman bertato yang tiap hari mengontrol aliran uang di Pasar Sekip. Tak lama kemudian, salah satu pedagang sayur menghampiri Ayu. "Neng, hati-hati, ini pasar ada penguasanya. Kalau belum kenal Bang Robi, mendingan minggat sebelum sore," bisiknya ketakutan. Ayu hanya tersenyum, matanya tetap fokus menimbang durian. "Yang saya kenal cuma Tuhan dan jalan yang benar, Pak. Kalau memang rezeki saya di sini, saya nggak akan pergi." Pernyataan itu terdengar sederhana, tapi mengguncang. Beberapa pedagang yang mendengar hanya bisa menunduk. Sudah puluhan kali mereka ingin melawan Robi, tapi selalu kalah suara, kalah nyali. Kini ada gadis muda yang datang dari desa dan bicara seolah-olah tak takut mati. Apa dia bodoh? Atau justru punya sesuatu yang belum mereka pahami? Sore mulai turun, langit menghitam, angin pasar berhembus lembab. Gendon kembali ke gerobak Ayu, kali ini dengan nada sinis. "Neng, sore ini Bang Robi bakal mampir. Siapin aja uang setorannya, jangan bikin susah diri." Ayu menatapnya tajam. "Saya cuma jualan durian, Bang. Bukan maling. Kalau Bang Robi datang, silakan. Tapi saya nggak punya uang buat orang yang nggak kerja." Gendon mendelik, lalu pergi tanpa sepatah kata. Di kejauhan, bayangan Robi Tampang mulai muncul, berjalan santai dengan kaos hitam ketat dan rantai emas besar di lehernya. Para pedagang langsung bungkam, beberapa menyingkir ke balik lapak. Dunia seakan berhenti berputar, tapi Ayu, ia tetap berdiri di depan gerobaknya, memegang satu durian besar, seolah siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan itulah awal mula aroma durian bertemu bau busuk uang preman, di Pasar Sekip yang sebentar lagi akan jadi saksi benturan dua dunia, yang satu mengandalkan teror, yang satu mengandalkan kehormatan. Langkah Robi Tampang menggema di lorong sempit Pasar Sekip. Setiap kali sepatunya menghantam tanah, suara riuh pasar langsung meredam seperti ditelan bumi. Orang-orang menyingkir, pedagang menunduk, bahkan suara teriakan tukang ayam pun perlahan menghilang. Ia dikenal bukan hanya karena kekuatan ototnya, tapi karena pernah menusuk seorang pedagang hanya karena menolak membayar uang jaga malam. Robi bukan sekadar preman, ia ibarat raja jalanan dengan mahkota terbuat dari rasa takut orang lain. Di belakangnya, 5 anak buahnya berjalan seperti bayangan, wajah mereka keras dan kosong. Gendon membisikkan sesuatu ke telinga Robi. Gadis itu keras kepala, "Bang, nggak mau bayar, malah balik ngomel katanya cuma takut sama Tuhan." Robi menyeringai, giginya kekuningan karena kebiasaan mengunyah pinang. "Berani juga, cantik, tapi kayaknya butuh diajarin sopan santun Sekip." Saat Robi mendekat, Ayu tetap tenang di tempatnya. Ia tak bergerak sejengkal pun, hanya menatap lurus ke arah pria bertubuh besar itu. "Kau Ayu ya, yang jualan durian tanpa izin?" tanya Robi dengan suara berat dan kasar. Ayu mengangguk, pelan tapi pasti. "Saya jualan durian, bukan buka kandang harimau. Nggak tahu harus minta izin siapa." Sekeliling pasar seperti membeku. Tak ada satupun suara.
Robi tersenyum tipis, tapi matanya menyala. Di sini, izin itu mahal, Neng. Tiap lapak yang narik duit, harus bayar keamanan. Kalau enggak, bisa-bisa duriannya berubah jadi batu nisan. Ia memukul tangan kirinya dengan telapak kanan, suara plaknya menggelegar seperti cambuk. Tapi Ayu tetap tak gentar. Saya nggak pernah takut sama ancaman. Kalau abang mau rusak dagangan saya, silakan. Tapi jangan harap saya akan bayar untuk sesuatu yang abang sendiri nggak pernah usahakan. Suaranya tak tinggi, tapi jelas dan penuh keyakinan. Beberapa pedagang di sekitar memalingkan wajah, tak sanggup menahan rasa ngeri akan apa yang bakal terjadi. Tangan Robi mulai mengepal, urat-urat di lehernya menonjol. Ia melangkah lebih dekat, hanya sejengkal dari wajah Ayu. Mulutmu terlalu manis untuk pasar ini. Tapi mungkin itu yang bikin aku pengen injek-injek. Ia mengangkat tangan, bersiap menamparkan Ayu dengan kekuatan penuh. Namun sebelum tangan itu mendarat, Ayu bergerak. Cepat dan tenang. Dalam sekejap, pergelangan tangan Robi ditangkap, dipelintir ke belakang, dan tubuh sang preman besar itu membungkuk karena kesakitan. Suara tulang bergesek terdengar jelas. Orang-orang melongo. Mereka tak pernah melihat seseorang, apalagi seorang perempuan, menyentuh Robi, apalagi mempermalukannya di depan umum. Ayu melepaskan tangannya perlahan. Robi terhuyung, wajahnya merah padam karena amarah dan malu. Tapi ia tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap tajam ke arah Ayu, lalu membalikkan badan dan berjalan pergi tanpa suara. Tapi semua orang tahu, ini belum selesai. Ini baru awal. Malam itu, langit Palembang diselimuti mendung pekat. Di sebuah warung tua dekat rel kereta, Robi tampang duduk di kursi plastik reyot sambil mengepalkan tangan yang tadi dipelintir Ayu. Sendi-sendi tangannya masih nyeri, tapi yang lebih menyakitkan adalah harga dirinya yang diinjak-injak di depan puluhan pasang mata. Perempuan kampung itu, berani-beraninya ngeremehin gua di kandang sendiri, geramnya sambil menatap kosong ke lantai yang penuh bekas puntung rokok. Gendon yang duduk di sebelahnya mencoba menenangkan. Bang, dia bukan cewek biasa. Gerakannya cepat, presisi. Mungkin dia anak perguruan. Robi mendelik, wajahnya menegang. Gua gak peduli dia anak perguruan apa, Gendon. Di pasar Skip, cuma satu aturan yang berlaku. Kalau bukan gua yang ngatur, berarti harus dibuang. Ia menyalakan rokok, menghisap dalam-dalam, lalu mengangguk ke arah dua preman kurus di pojok ruangan. Rojak, Denny, malam ini kalian ke lapaknya. Jangan bunuh, tapi bikin dia tahu rasa. Hancurin lapaknya, babat dagangannya. Jangan sentuh dia, belum saatnya. Sementara itu, Ayu duduk bersila di balik lapak duriannya yang kini sudah ditutup terpal. Ia merapalkan doa pelan, membiarkan embusan angin malam membawa tenang ke dalam dadanya. Ia tahu pertarungan belum usai. Robi bukan tipe orang yang akan menerima kekalahan begitu saja. Tapi Ayu bukan datang tanpa bekal. Di dalam dadanya mengalir ajaran perguruan kumbang hitam, warisan dari gurunya, Kakang Saka. Pendekar tua dari kaki Bukit Siguntang. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat langkah-langkah pelan mendekat ke arah lapak Ayu. Rojak dan Denny muncul dari kegelapan, masing-masing membawa balok dan besi panjang. Mereka mengendap, yakin Ayu sedang tertidur. Hancurin aja, cepat, bisik Denny. Rojak mengangkat baloknya dan menghantam gerobak durian Ayu. Tapi sebelum kayu itu menyentuh, terdengar suara dari balik gelap, dingin dan tegas. Berhenti. Dua preman itu tersentak. Dari balik tumpukan karung, Ayu muncul dengan langkah ringan. Ia tak membawa senjata, hanya sebatang rotan kecil di tangan. Matanya bersinar dalam cahaya bulan. Masih bisa pulang dengan kaki utuh, kalau kalian mundur sekarang. Rojak tertawa mengejek. Gadis kecil, rotan doang. Mau ngusir kami. Namun tawa itu berhenti tiba-tiba ketika rotan di tangan Ayu menghantam lengan Denny dengan gerakan memutar. Suara krek menyertai jeritan pria itu. Rojak panik, menyerang membabi buta, tapi Ayu melompat ringan, menendang tepat ke arah dadanya. Ia terhempas menabrak tumpukan keranjang, pingsan seketika. Beberapa warga pasar yang diam-diam tinggal di los belakang mendengar kegaduhan itu. Mereka mengintip dari celah pintu, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana dua anak buah Robi dilumpuhkan dalam hitungan detik. Ayu berdiri di tengah lapak, tubuhnya tegap, wajahnya datar. Aku tidak mencari musuh, tapi kalau terus mengganggu, aku tidak segan membalas, katanya pelan. Pagi belum tiba,
Tapi kabar itu sudah menyebar seperti api menjilat jerami kering. Di pasar Skip, orang mulai berbisik-bisik tentang si penjual durian yang bisa menghajar preman. Beberapa masih takut, tapi sebagian mulai merasa, mungkin inilah awal dari perubahan yang telah lama mereka tunggu. Pagi itu, pasar Skip lebih ramai dari biasanya. Bukan karena banyaknya pembeli, tapi karena kabar yang sudah menyebar sejak subuh, dua anak buah Robi, Rojak dan Denny, terkapar di dekat lapak durian dengan tubuh lebam dan tangan patah. Para pedagang bergidik, tapi juga merasa ada bara kecil yang menyala di dada mereka. Ayu itu bukan sembarangan gadis, bisik seorang ibu penjual tempe. Mungkin Tuhan kirim dia buat nyetop kelakuan Robi. Robi sendiri datang ke pasar dengan mata merah dan wajah lebih dingin dari biasanya. Kali ini ia tak membawa anak buahnya yang biasa berkoar, hanya ditemani Gendon. Ia tak butuh keramaian, hari ini ia ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Amarahnya membara, bukan karena kalah kekuatan, tapi karena martabatnya dipijak-pijak oleh seorang perempuan, di hadapan rakyatnya sendiri. Ayu, seperti biasa, sudah menata duriannya. Ia tahu Robi akan datang. Matanya tak lagi sekadar tenang, kini tajam, seperti mata elang yang menanti lawan terbang rendah. Ia menolak rasa takut. Ini bukan tentang lapak, ini tentang keadilan. Tentang nyawa-nyawa kecil yang selama ini diam dipalak, dicekik ketakutan. Ia telah bersumpah pada gurunya, Kakang Saka, bahwa jika suatu hari kejahatan berdiri di depannya, maka ia tak boleh mundur selangkah pun. Robi berdiri di depan lapak. Tak ada kata sapaan, hanya udara yang mendadak jadi berat. Kau pikir kau hebat? Hah. Suaranya pelan, tapi menggertak. Baru bisa kalahin dua anjing kecil gua, udah berani berdiri seolah pahlawan. Ayu tak menjawab, ia hanya menatap. Diamnya lebih menyakitkan dari cacian manapun. Tanpa aba-aba, Robi mengayunkan tangannya ke wajah Ayu. Pukulan itu deras, menyamping, seperti kilat. Tapi sebelum telapak kasar itu menyentuh pipinya, Ayu bergerak. Sekali lagi, ia menunduk, lalu bangkit dengan cepat. Telapak tangannya membalas. Plak, sebuah tamparan keras menghantam pipi kiri Robi. Semua orang yang melihat kejadian itu membeku. Robi limbung satu langkah. Ia menatap Ayu dengan sorot mata penuh kebencian dan syok. Kau tampar aku, gumamnya nyaris tak terdengar. Ayu menatapnya lurus. Itu bukan tamparan, itu peringatan. Jangan sentuh aku lagi, atau aku akan menghancurkanmu, bukan hanya sebagai preman, tapi sebagai manusia. Gigi Robi gemelutuk. Ia belum pernah ditampar, apalagi oleh seorang perempuan. Tapi entah kenapa, tubuhnya menolak bergerak. Mungkin karena gengsi yang terluka, mungkin juga karena naluri liar dalam dirinya menyadari satu hal, Ayu bukan sekadar penjual durian. Ia adalah ancaman. Robi pergi tanpa sepatah kata. Tapi sebelum melangkah jauh, ia berbalik dan menuding ke arah Ayu. Kau pikir ini selesai? Tidak, mulai hari ini, pasar ini akan jadi nerakamu. Dan dengan langkah berat, ia menghilang di balik kerumunan, menyisakan ketegangan yang menggantung di udara. Ayu tak bergerak, tapi hatinya tahu, badai besar sedang menuju ke arahnya. Malam menyelimuti pasar Skip dalam keheningan yang tak biasa. Tak ada suara preman mabuk, tak ada tawa keras anak buah Robi yang biasa berpatroli. Tapi ketenangan itu bukan pertanda aman, melainkan sunyi sebelum badai. Di sebuah rumah kontrakan kumuh dekat rel, Robi duduk di lantai dengan mata menyala. Wajahnya masih memerah oleh bekas tamparan Ayu. Bukan karena sakit fisik, tapi karena tamparan itu menelanjangi egonya sebagai raja pasar. Apa kita langsung sikat aja, Bang? Tanya Gendon pelan, mencoba menyulut semangat. Tapi Robi menatapnya tajam. Gua nggak mau dia mati cepat. Gua pengen dia ngerasain semua pedihnya. Mulai malam ini, kita gas semua jalur dagangnya. Biar dia tahu, melawan gua artinya melawan seluruh isi neraka. Ia pun menghubungi kaki tangan di luar pasar, preman lintas daerah, pelaku sabotase lapak, dan pengacau bayaran. Malam itu, Ayu tak tidur. Ia duduk di dekat gerobaknya yang sudah tertutup terpal, memandangi langit gelap sambil memutar-mutar cincin kayu di jari, sebuah peninggalan dari gurunya, Kakang Saka. Ia tahu Robi tak akan berhenti di tamparan. Bahayanya justru baru dimulai. Tapi Ayu tak punya niat mundur. Bukan karena sombong, tapi karena ia tahu, banyak orang baik telah terlalu lama diam, dan ia tak ingin menjadi salah satunya. Sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bukan satu dua, tapi banyak.
Belasan bayangan bergerak di antara los-los pasar yang gelap. Mereka membawa bensin, parang, dan alat-alat penghancur. Misi mereka jelas, membakar gerobak Ayu, menghancurkan dagangannya, dan mengirimkan pesan bahwa pasar ini tak menerima pahlawan. Namun, mereka tak tahu satu hal, Ayu sudah bersiap. Ia berdiri di atas gerobaknya, mengenakan pakaian hitam ketat seperti pendekar hutan, dengan rotan panjang di tangan. Berhenti di situ, katanya dengan suara datar tapi menggema. Para preman tertawa, mengira ini akan jadi urusan mudah. Tapi dalam sekejap, tubuh pertama terkapar, rotan Ayu menghantam dada seorang pria dengan presisi mematikan. Jeritan menggema, disusul tubuh-tubuh lain yang roboh satu demi satu. Pertarungan berlangsung cepat dan sunyi. Ayu tak pernah membunuh, tapi setiap pukulannya menghentikan perlawanan dengan tuntas. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri, tapi Ayu sudah mengepung mereka dengan tali-tali jebakan yang ia siapkan dari siang tadi. Di akhir pertarungan, hanya 2 orang tersisa, terikat di tiang lapak dengan luka di sekujur tubuh, dibiarkan menjadi pesan bagi siapapun yang berani mengganggu. Pagi harinya, pasar kembali gempar. Bukan karena kebakaran atau kehancuran, tapi karena 2 preman ditemukan tergantung dalam keadaan babak belur, dengan tulisan di papan kayu, "Ini baru permulaan. Jangan sentuh yang bukan milikmu." Warga pasar berkumpul, berbisik dalam nada kekaguman dan ketakutan. Sementara itu, Ayu duduk di bangku kecilnya, membersihkan durian dengan tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dan di tempat lain, Robi mendengar kabar itu dari Gendon. Ia tak berbicara, ia hanya berdiri, berjalan ke belakang rumah, dan menghancurkan kaca jendela dengan tangannya sendiri. Kalau perang yang dia mau, perang yang dia dapat. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika kerumunan orang mulai memenuhi sisi timur pasar Sekip. 2 preman tergeletak di depan lapak durian Ayu, tangan mereka terikat ke tiang dengan tambang kasar, wajah lebam, tubuh penuh luka lebam, dan darah mengering di pelipis. Di dada masing-masing terkalung potongan kardus bertuliskan spidol hitam, "Jangan sentuh yang bukan milikmu." Orang-orang yang selama ini membisu kini mulai bersuara lirih. Berani benar dia, benar-benar bukan orang biasa. Ayu tetap tenang seperti biasanya. Ia membuka terpal gerobak, menata durian satu persatu, seolah tak ada 2 tubuh terkapar hanya beberapa meter darinya. Beberapa pedagang menatapnya dengan campuran heran dan kagum, tapi juga takut kalau berada di dekat Ayu berarti menantang kekuasaan Robi secara tidak langsung. Namun tak sedikit yang diam-diam mulai merasa, mungkin inilah kesempatan yang selama ini tak pernah mereka punya, kesempatan untuk terbebas. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sempit yang menjadi markas sementara, Robi berdiri di depan cermin sambil menatap bayangannya. Tangannya yang berdarah karena memukul jendela malam tadi telah diperban, tapi luka di dalam dadanya jauh lebih dalam. "Dia mainin gua, di depan semua orang," desisnya, suaranya pelan namun penuh bara. Gendon hanya berdiri di sudut ruangan, tak berani menyela. Ia tahu, ketika Robi diam seperti itu, biasanya akan ada darah yang tumpah tak lama lagi. Robi berjalan ke lemari besi kecil di pojok ruangan. Ia membuka kuncinya dan mengeluarkan sebuah benda, sebilah belati pendek dengan sarung hitam berukir. Benda itu bukan sekadar senjata, tapi warisan dari seorang preman tua dari Lemabang, orang yang dulu mengajarinya tentang ajian pukulan lindu, sebuah ajian gelap yang dapat memecah tulang hanya dengan 1 hentakan. "Kalau dia mau main kasar, kita kasih ajian. Tapi bukan gua yang turun duluan. Biar dia ngerasain dulu pembantaian kecil." Sore harinya, seorang pedagang sayur bernama Wakdullah ditemukan pingsan di lorong belakang pasar. Dagangannya porak-poranda, kepalanya bocor, dan di dinding tercoret tulisan, "Dukung Ayu, berarti mati." Ketakutan kembali menyelimuti para pedagang. Sebagian dari mereka mulai ragu. Ada yang diam-diam memindahkan lapaknya menjauh dari posisi Ayu. Yang lainnya kembali bungkam, takut kehilangan mata pencaharian atau bahkan nyawa. Ayu tahu ini bukan hanya tentang dirinya. Serangan terhadap Wakdullah adalah pesan, Robi akan menyasar siapapun yang dekat dengannya. Malam harinya, ia duduk sendirian di atap ruko tua, menatap lampu pasar dari kejauhan. "Guruku benar," gumamnya, "kekuatan tidak hanya diuji oleh pedang atau otot, tapi oleh kesendirian." Tapi di tengah kontemplasinya, ia dikejutkan oleh suara langkah kaki di bawah. Ternyata, beberapa pedagang, 5 orang pria dan 2 wanita, berkumpul di depan lapaknya. Mereka tak berkata-kata,
hanya menaruh tumpukan kardus, papan kayu, dan tali. Kami nggak bisa bertarung, Mbak Ayu. Tapi kami bisa bantu jagain. Setidaknya kalau mereka datang lagi, kau nggak sendirian, ucap salah satu dari mereka, suara gemetar namun tulus. Mata Ayu berkaca-kaca, tapi ia tetap menegakkan kepala. Perlawanan baru saja menemukan nafas pertamanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Pasar Sekip tidak hanya tidur dengan rasa takut. Ia tidur dengan seberkas harapan. Di balik kekuatan dan ketenangan Ayu, tersimpan masa lalu yang tak banyak diketahui. Malam itu, saat pasar mulai lengang dan para pedagang kembali ke rumah masing-masing, Ayu duduk bersila di balik gerobaknya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Di tangannya, ia menggenggam sebuah liontin kayu berbentuk kumbang, peninggalan gurunya, Kakang Saka. Kilatan kenangan mulai menyusup ke dalam pikirannya, membawa kembali bayang-bayang yang selama ini ia pendam dalam diam. Beberapa tahun lalu, Ayu hanyalah seorang gadis yatim piatu yang tinggal di kaki Bukit Siguntang. Ia dibesarkan oleh seorang pendekar tua yang dikenal sebagai Kakang Saka, pewaris perguruan Kumbang Hitam, sebuah aliran silat yang dikenal karena kecepatan dan kelincahan gerakannya. Perguruan itu tidak sembarang menerima murid. Tapi Ayu, yang waktu itu baru berusia 12, menunjukkan bakat yang tak biasa, bakat dalam membaca niat jahat sebelum serangan datang, dan kekuatan hati yang tidak mudah digoyahkan. Kakang Saka tak hanya mengajarkan Ayu gerakan silat, tapi juga filosofi kehidupan. Kekuatan sejati, katanya suatu malam sambil menyalakan dupa, bukan ketika kau bisa mengalahkan banyak orang. Tapi ketika kau bisa berdiri di hadapan kezaliman, tanpa kehilangan jati dirimu. Kata-kata itu terukir dalam hati Ayu. Ia tak pernah melupakannya, bahkan ketika Kakang Saka jatuh sakit dan wafat 3 tahun lalu, meninggalkan Ayu dengan pesan terakhir, turunlah ke kota, bawalah cahaya ke tempat yang gelap. Jangan tunggu panggilan, jadilah panggilan itu sendiri. Pesan itulah yang membawanya ke Pasar Sekip. Ia memilih tempat yang paling banyak keluhan, paling banyak ketakutan, dan paling lama dikuasai kekuatan gelap. Ia tahu betapa Pasar Sekip telah menjadi sarang kerakusan. Dan ia tahu pula, bahwa dirinya bukan siapa-siapa, kecuali jika ia berani mengambil langkah pertama. Malam itu, di balik tembok pasar yang dingin, Ayu kembali melatih pernapasan dalam posisi kuda-kuda. Gerakannya pelan tapi teratur, setiap langkah seperti membentuk harmoni dengan alam. Ia tengah mengasah jurus, tarik kumbang terakhir, jurus pamungkas yang belum pernah ia gunakan di depan siapapun. Jurus itu hanya akan ia keluarkan jika keadaan benar-benar mendesak. Dan dari tanda-tanda yang ia rasakan, waktunya sudah dekat. Sementara itu, Robi tampang juga tengah bersiap. Ia telah memanggil seorang dukun tua dari Ogan Ilir, pemilik ajian gelap yang mampu meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan tubuh. Ia tahu bahwa Ayu bukan musuh biasa. Ia tak bisa mengandalkan kekerasan semata. Kali ini, ia akan bermain lebih dalam, menyerang bukan hanya tubuh, tapi juga batin Ayu. Di pagi berikutnya, para pedagang menemukan tulisan besar yang dicat di dinding belakang pasar. Silat tak bisa melindungi semua orang. Pilih, tinggalkan pasar, atau ikut terkubur bersama dia. Tulisan itu diikuti dengan potongan kepala ayam yang digantung di setiap tiang. Sebuah teror lama telah kembali, kali ini dibalut ajian hitam dan niat penuh dendam. Ayu membaca tulisan itu tanpa gentar. Tapi di hatinya, ia tahu, ini bukan lagi soal dagangan atau lapak. Ini perang antara dua dunia, yang satu menjunjung kehormatan, dan yang satu memuja ketakutan. Dan ia, telah memilih jalan yang tak bisa ia munduri. Pagi itu, udara Pasar Sekip dipenuhi ketegangan yang tak kasat mata. Para pedagang gelisah, suara tawar-menawar terdengar lebih pelan dari biasanya. Mata mereka tak lepas dari coretan ancaman di dinding pasar yang belum sempat dihapus. Beberapa mulai membereskan lapaknya lebih awal dari biasa, takut akan hal buruk yang bisa terjadi kapan saja. Namun di sudut timur pasar, Ayu tetap berdiri tenang di balik gerobak duriannya, seolah tak terusik oleh kabut ketakutan yang menggantung di sekelilingnya. Di ujung pasar, Robi tampang muncul dengan langkah berat. Tak seperti biasanya yang datang sendiri, kali ini ia membawa 5 orang preman bayaran, tubuh mereka kekar, mata menyala dengan aura kejam. Di samping Robi, berdiri seorang lelaki tua berpakaian serba hitam, tubuhnya kurus tapi matanya seperti bara api. Dialah Ki Pelung, dukun ajian hitam dari Ogan Ilir,
pemilik ajian, rawa murka, yang konon bisa membuat tubuh kebal dan jiwa tak mengenal takut. Robi tahu, untuk menghadapi Ayu, ia tak bisa hanya mengandalkan otot, ia butuh kekuatan supranatural. Dengan suara lantang, Robi berdiri di tengah pasar dan mengumumkan, "Kalian semua dengar baik-baik, mulai hari ini, siapapun yang masih berani berjualan di sini tanpa izin dariku, akan kutanam di bawah fondasi pasar ini. Dan kau, perempuan penjual durian, malam ini, pasar ini akan jadi kuburanmu." Suasana mendadak hening, tak ada yang berani menanggapi. Mata para pedagang hanya beralih ke Ayu, menunggu reaksinya. Tapi Ayu tetap diam, hanya memandangi Robi dan Ki Pelung dengan sorot mata yang penuh ketenangan. Ayu lalu melangkah ke depan, membuka kerudungnya dan menatap lurus ke arah Robi. "Kalau kau pikir pasar ini milikmu, berarti kau belum pernah ditampar oleh kenyataan. Aku tidak datang ke sini untuk menantangmu, aku datang untuk menghentikanmu." Kalimat itu membuat para pedagang mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, ada yang berani berkata seperti itu di hadapan Robi tampang. Ki Pelung maju perlahan, matanya menyipit. "Anak muda, aku bisa membakar jiwamu hanya dengan mantra. Jangan coba-coba menantangku." Tapi Ayu tak gentar. Ia mengambil liontin kayu kumbang dari lehernya dan menciumnya. Kakang Saka pernah bilang, ajian hitam hanya akan menang jika lawannya takut. Tapi aku tidak takut pada kegelapan. Kilatan cahaya seolah terpancar dari matanya. Robi menatap Ayu dengan amarah yang mendidih. Tapi di balik sorot matanya, ada sedikit keraguan. Ia mulai sadar bahwa Ayu bukan sekadar penjual durian yang jago silat. Ia adalah warisan dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan lama yang mulai bangkit kembali. Ketika senja turun, para pedagang tak pulang ke rumah. Mereka berkumpul diam-diam di balik tenda-tenda, menunggu apa yang akan terjadi malam ini. Malam yang akan menentukan, apakah pasar Sekip akan tetap menjadi ladang pemalakan, atau berubah menjadi tempat yang kembali bermartabat. Dan di tengah kerumunan itu, Ayu bersiap. Dalam diamnya, ia berdoa dalam hati, untuk kemenangan, dan untuk jiwa-jiwa yang sudah terlalu lama ditindas. Langit malam di atas pasar Sekip berwarna kelabu pekat. Petir sesekali menyambar dari kejauhan, seperti ikut mengawasi apa yang akan terjadi malam itu. Di tengah pasar, Ayu berdiri seorang diri di atas meja jualan yang kosong. Rambutnya tergerai, kerudung hijau dililitkan di pinggangnya. Wajahnya penuh keyakinan. Di hadapannya, Robi tampang dan 5 preman bayaran berdiri berjejer, diapit oleh Ki Pelung yang sudah mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang terdengar seperti bisikan dari alam gaib. Suara mantra itu memunculkan angin aneh yang berputar di sekitar tubuh Ki Pelung. Wajahnya menghitam, matanya merah menyala, dan tubuhnya mengeluarkan bau menyengat seperti tanah kuburan basah. "Ajian Rawa Murka, bangkitlah!" teriaknya sambil menjejakkan kaki ke tanah. Seketika tanah di sekitar mereka berguncang. Beberapa papan lapak dagangan retak dan pecah. Para pedagang yang mengintip dari balik tenda menahan napas. Mereka sadar, ini bukan pertarungan biasa. Robi tampang melangkah maju, tangannya memegang rantai besi besar. "Sekarang kau tahu, perempuan, siapa penguasa pasar ini sebenarnya?" teriaknya. Tapi Ayu tidak bergerak. Ia menunduk, lalu mulai merapalkan doa pelan-pelan sambil menyatukan telapak tangannya di depan dada. Dalam sekejap, udara di sekelilingnya menjadi lebih hangat. Angin yang sebelumnya dingin berubah menjadi hembusan sejuk yang menenangkan. Cahaya samar muncul dari liontin kayu kumbang di lehernya, lalu menyelimuti tubuhnya dengan aura lembut. Ki Pelung yang melihat itu tampak kaget. "Ajian pelindung dari Gunung Dempo," gumamnya penuh ketakutan. Tapi sudah terlambat. Ayu melompat, tubuhnya melayang seolah tak menyentuh tanah. Jurus kumbang hitam menyusup awan, dilepaskannya langsung ke arah 2 preman yang berdiri di depan. Satu tendangan memutar menghantam dada mereka bersamaan, membuat tubuh kekar itu terpental hingga menghancurkan lapak sayur di belakang. Melihat anak buahnya tumbang, Robi langsung menyerang. Ia mengayunkan rantai besinya ke arah kepala Ayu. Tapi dengan gerakan ringan dan sigap, Ayu menekuk tubuhnya ke belakang lalu menyapu kaki Robi dengan tendangan rendah. Robi terjatuh, wajahnya menghantam tanah, tapi ia cepat bangkit, kini dengan sorot mata kebencian yang membakar. "Kau perempuan sialan," makinya. Tapi ketakutan mulai tumbuh dalam dirinya. Ki Pelung maju, mulutnya mengeluarkan asap hitam pekat. "Sekarang rasakan ini, ajian Rawa Murka, pecah sukma," teriaknya,
dan dari telapak tangannya keluar pusaran angin gelap yang menderu ke arah Ayu. Tapi tepat sebelum ajian itu mengenai, Ayu mengangkat kedua tangannya, dan dari liontinnya keluar cahaya putih terang yang menelan pusaran itu, lalu menghempaskannya kembali ke arah Ki Pelung. Tubuh dukun itu terpental sejauh 5 meter, menghantam gerobak tua dan tak bergerak lagi. Pasar Sekip kembali sunyi. Robi berdiri kaku, wajahnya pucat. Ayu melangkah pelan ke arahnya, lalu berkata, "Besok pagi, kau masih punya pilihan untuk pergi, atau aku yang akan datang mencarimu." Suara Ayu terdengar lirih, namun menancap tajam di dada Robi. Ia berbalik dan kabur, diikuti sisa anak buahnya. Para pedagang perlahan keluar dari persembunyian mereka, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka merasa bebas. Pagi itu, pasar Sekip berubah. Para pedagang tersenyum lepas, seolah baru merasakan arti kebebasan setelah sekian lama ditekan. Lapak-lapak kembali ramai, dan tak satu pun preman terlihat berkeliaran. Tapi di balik kegembiraan itu, Ayu tahu bahwa kemenangan malam tadi hanyalah permulaan. Ia bisa merasakan hawa gelap yang belum sepenuhnya sirna, seperti mata-mata yang mengintai dari sudut-sudut bayangan. Di pinggiran Sungai Musi, dalam sebuah rumah panggung tua yang dihuni aura mencekam, seorang lelaki bertubuh tinggi besar sedang duduk bersila di depan sesajen. Tubuhnya dipenuhi raja hitam, matanya seperti ular yang baru dibangunkan dari tidur panjang. Ia adalah Datuk Singarimba, tokoh gaib dunia gelap Palembang yang dikenal dengan ajian buaya putih Tanah Rawa. Robi tampang, dengan tubuh masih lebam dan luka di wajahnya, bersimpuh di depannya sambil menangis dan memohon. "Aku sudah kalah, Datuk, dia bukan perempuan biasa, dia punya kekuatan dari gunung, dari langit," lirih Robi, suaranya gemetar. Datuk Singarimba menghembuskan asap rokok linting ke wajah Robi. "Kau sudah memalukan namaku," suaranya berat seperti suara dari dasar sungai. "Kalau bukan karena nama ayahmu, kepalamu sudah kupenggal malam ini. Tapi tenanglah, Robi, sekarang, biar aku yang turun tangan." Sementara itu, Ayu tengah membersihkan lapaknya sambil membantu Makinah menata durian. Namun pikirannya tak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Tiba-tiba seekor burung gagak mendarat di atas tumpukan durian, menatap Ayu tanpa berkedip. Di kaki burung itu terikat sehelai kain merah kusam, berbau darah dan kemenyan. Ayu membuka gulungan kecil itu, hanya berisi satu kata, "tebusan." Wajah Ayu langsung pucat. Ia mengenali ciri khas itu. Pesan dari Datuk Singarimba. Lelaki itu adalah murid almarhum gurunya yang dulu membelot dan memilih jalan hitam. Dulu mereka bersaudara seperguruan, tapi kini, ia sadar bahwa pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Ayu meremas kain merah itu dan menatap langit. "Jika memang harus kutebus ini dengan nyawa, maka biarlah aku menari di ujung ajal demi melindungi yang tak bersalah." Sore itu, langit Palembang dipenuhi awan merah kehitaman. Angin dari Sungai Musi membawa bau aneh seperti bangkai dan dupa terbakar. Para nelayan bercerita bahwa mereka melihat buaya putih muncul dari dasar sungai, mengelilingi jembatan Ampera 3 kali. Tanda yang dipercaya sebagai pertanda, pembersihan darah, akan terjadi. Kabar itu menyebar cepat dan menciptakan kegelisahan di antara para pedagang pasar. Di tengah malam yang hening, saat sebagian besar warga sudah tertidur, terdengar suara kendang dan gong samar-samar dari arah sungai. Seorang pemuda penjaga malam melihat sosok tinggi besar berkerudung hitam berjalan di atas air menuju pasar. Di belakangnya, 5 bayangan besar seperti hewan buas menyusul dengan mata menyala. Pemuda itu ingin berteriak, tapi suaranya tercekat oleh rasa takut luar biasa. Datuk Singarimba telah tiba, dan pada detik itu, Ayu membuka matanya dari semedi di balik tenda dagangnya. Ia sudah tahu, malam ini, darah akan kembali tumpah. Tapi kali ini bukan dari preman sembarangan, melainkan dari mereka yang hidup di antara batas dunia manusia dan dunia kegelapan. Langit Palembang malam itu gelap gulita. Bintang-bintang seperti disapu bersih oleh kabut gaib yang turun dari arah hulu Sungai Musi. Angin berhenti bergerak, dan semua suara mendadak lenyap, seolah seluruh kota menahan napas. Di pasar Sekip, hanya satu suara terdengar, suara langkah kaki Ayu yang mantap menjejak aspal menuju arah jembatan Ampera. Ia mengenakan kain hitam dan selendang hijau tua milik almarhum gurunya, tanda bahwa ia siap menghadapi musuh lama yang kini muncul sebagai ancaman nyata. Di bawah jembatan Ampera, kabut tipis berkilat keperakan menyelimuti tanah. Di sanalah Datuk Singarimba berdiri,
dikelilingi 5 sosok gaib berbentuk buaya putih raksasa dengan mata menyala merah. Robi tampang berjongkok tak jauh dari situ, tubuhnya gemetar. "Datuk, dia datang," bisiknya. Datuk tidak menjawab, matanya yang menghitam penuh dendam hanya terpaku pada satu titik, sosok perempuan berselendang yang kini berdiri di bawah tiang jembatan, wajahnya tenang, namun auranya menyala bagai bara api. "Ayu, murid kesayangan Kirangga," kata Datuk Singarimba lirih, nadanya mencemooh. "Kau kira durian dan senyum pedagang bisa melindungimu dari kutukan dunia gelap?" Ayu tidak menjawab, ia hanya menunduk, lalu perlahan-lahan melepas selendangnya dan mengangkat tangan kanan, membentuk mudra pemanggil cahaya. Tiba-tiba, dari tanah di bawah kakinya, muncul cahaya hijau berbentuk perisai bunga melati. Udara langsung terasa berat, seolah dua kekuatan langit dan neraka sedang saling menekan. Tanpa aba-aba, Datuk memukul tanah dengan tongkatnya yang terbuat dari akar bakau hitam. Kelima buaya putih langsung melesat ke arah Ayu, membuka mulut selebar gerobak. Tapi Ayu melompat, memutar tubuh di udara, dan mengucapkan mantra pemecah raga. Tubuhnya mendadak bercahaya dan terbagi menjadi 3 bayangan bergerak cepat. Satu bayangan menghadang buaya pertama, satu melesat ke arah Robi, dan satu lagi menyerang langsung ke arah Datuk Singarimba dengan pukulan ajian sapu jagat. Pertarungan gaib itu mengguncang tanah di sekitar jembatan. Air sungai Musi bergolak liar, seolah tidak rela menjadi saksi dari duel antara cahaya dan kegelapan. Setiap benturan tenaga gaib menghasilkan ledakan cahaya yang menyilaukan. Pasar Sekip, yang hanya berjarak beberapa ratus meter, ikut bergetar. Banyak pedagang terbangun dan keluar, menyaksikan langit yang berganti warna dari ungu, merah, lalu hitam pekat kembali. Dalam sekejap, 2 dari 5 buaya putih hancur menjadi abu. Robi menjerit ketika salah satu bayangan Ayu meremas dadanya dengan ajian penekuk tulang. Tapi yang lain, Datuk, tidak mundur sedikit pun. Ia justru melepaskan ikat kepala dan memanggil kekuatan sejatinya, ajian buaya putih tanah rawa, membuat tubuhnya berubah, kulitnya bersisik, matanya menjadi gabungan manusia dan reptil. Teriakannya menggema dan membuat semua lampu di jembatan Ampera padam seketika. Ayu terengah, keringat bercucuran, tapi ia tahu, jika malam ini ia mundur, bukan hanya pasar yang akan hancur. Palembang akan jatuh ke tangan makhluk-makhluk hitam yang haus darah. Ia menggenggam sebutir batu hitam pemberian gurunya, dan berbisik dalam hati, "Guru, beri aku kekuatanmu malam ini." Batu itu mendadak menyala, dan tubuh Ayu dipenuhi cahaya kemasan. Suaranya membelah malam, ajian cakra bumi, pecahkan kegelapan. Ledakan cahaya terakhir malam itu mengguncang jembatan Ampera dan membuat sungai Musi terbelah sesaat, memperlihatkan dasar sungai yang berkilau. Warga yang menyaksikan hanya bisa berdoa dan menunduk, karena malam itu bukan malam biasa. Itu malam ketika Palembang diperintah oleh ajian, dendam, dan takdir yang belum selesai. Ledakan cahaya suci dari ajian cakra bumi membuat tubuh Datuk Singarimba terpental keras dan menghantam dinding tiang jembatan Ampera hingga retak. Langit kembali kelam, tapi di tengah kehancuran dan kabut yang tersisa, Ayu berdiri lemas namun tegak, tubuhnya dilumuri luka dan darah, selendangnya robek-robek seperti nyawanya hampir putus. Tapi tatapannya tajam, memaku tubuh reptil setengah manusia yang kini merangkak keluar dari puing-puing beton. "Mengapa kau memilih jalan kegelapan, Datuk?" tanyanya dengan suara parau. Datuk mengangkat wajahnya, sisik di wajahnya mulai runtuh. Ajian buaya putih tanah rawa yang selama ini membuatnya abadi, mulai retak. Namun bukan rasa sakit yang terlihat di matanya, melainkan luka lama. "Kau tahu siapa aku sebenarnya, Ayu?" ucapnya sambil tertawa lirih. "Aku adalah kakak seperguruan gurumu. Aku murid pertama Kirangga. Tapi dia menganggapku gagal, tak layak, hanya karena aku memilih kekuatan yang lebih cepat, lebih nyata." Ayu terdiam, tubuhnya membeku. Dunia seakan berputar. Ia mengingat kembali masa kecilnya di padepokan tua di pinggiran Bukit Seguntang, tempat Kirangga mengajarnya menenun kain dan merawat ajian. Ia teringat sering melihat lukisan seorang pemuda berbaju putih tergantung di dinding, yang disebut sebagai murid pertama yang gugur karena keserakahan. Kau adalah Raka," bisik Ayu gemetar. "Kau bukan hanya murid pertama. Kau adalah kakak seperguruanku." "Datuk, atau Raka," tertawa getir. "Kirangga mengutukku menjadi bayangan. Ia mengunci ajian buaya putih dalam tanah rawa, membiarkanku terperangkap selama 2 windu. Tapi aku kembali, demi membalas semua penghinaan itu."
Termasuk padamu, murid kesayangannya. Aku ingin namamu lenyap, sebagaimana namaku dihapus dari sejarah padepokan. Air mata Ayu mengalir, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Kau dihukum bukan karena kekuatanmu, tapi karena hatimu penuh racun. Raka, kau rela membunuh sesama untuk kekuasaan. Bahkan ingin menghancurkan Palembang hanya demi egomu. Ia melangkah pelan, tubuhnya rapuh namun mantap. Setiap jejaknya menyisakan bekas bercahaya di tanah. Tapi hari ini, aku akan mengakhiri dendam yang tidak selesai itu. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai adik seperguruan yang akan mengantar roh kakaknya kembali ke jalan terang. Raka meraung, jangan panggil aku adikmu. Tubuhnya kembali berubah, kini lebih buas, lebih gelap. Ajian terakhir yang ia simpan, Sengkolo Sungsang, ajian pemanggil kekuatan terbalik yang bisa membalik siang jadi malam, terang jadi kelam, meledak dari telapak tangannya. Ia menyerang dengan kekuatan pamungkasnya. Tapi Ayu tak gentar, ia memejamkan mata, mengingat seluruh ajaran gurunya, dan membentuk segel. Ajian penyesalan niskala, jurus terakhir yang hanya diajarkan pada murid yang siap mati demi kebenaran. Dua ajian bertabrakan, menghasilkan semburan cahaya yang membuat seluruh jembatan Ampera bersinar seperti mentari pagi. Orang-orang dari pasar Sekip, hingga tepian sungai Musi, menyaksikan langit terbelah sejenak, lalu gelap kembali. Ketika kabut menghilang, hanya satu sosok yang berdiri di sana, Ayu, bersimpuh di tanah, memeluk jasad manusia biasa, bukan reptil, bukan siluman. Tapi seorang pria muda dengan wajah damai, Raka, sang kakak seperguruan yang akhirnya terbebas dari dendamnya. Ayu tak berkata apa-apa, ia hanya menutup mata kakaknya dengan selendangnya, dan berbisik lirih, pulanglah, Kak. Dendammu sudah selesai, Palembang aman, dan kau tak lagi sendirian. Lalu ia berdiri, perlahan berjalan pulang ke pasar Sekip, di bawah sinar bulan yang kembali muncul dari balik awan. Malam di Palembang kembali tenang. Sungai Musi mengalir pelan, seolah ikut bernapas lega setelah dentuman dan badai ajian yang mengguncang jembatan Ampera reda. Di pasar Sekip, para pedagang menyalakan dupa dan lilin sebagai bentuk rasa syukur. Mereka berkerumun di sekitar warung durian milik Ayu, menunggu kabar. Namun ketika Ayu datang, tubuhnya lemas, langkahnya gontai, dan wajahnya penuh luka serta debu. Semua terdiam, menyaksikan sang penjaga pasar yang baru saja menyelamatkan kota, tampak seperti seorang pejuang yang kembali dari dunia antara hidup dan mati. Ayu hanya tersenyum kecil, lalu jatuh berlutut di tanah. Datuk Singarimba sudah tiada, ucapnya lirih. Beberapa orang bersorak lega, namun Ayu mengangkat tangannya, menghentikan. Dia bukan hanya musuh, dia kakak seperguruan guruku. Dia pernah menjadi orang baik, sebelum dibutakan dendam. Kalimat itu membuat semua sunyi. Tak seorang pun berani bersorak lagi. Karena mereka sadar, yang dilawan Ayu bukan sekadar preman atau siluman, tapi bagian kelam dari warisan masa lalu. Beberapa hari berlalu, dan nama Ayu mulai tersebar ke seluruh sudut Palembang. Ia bukan lagi sekadar gadis penjual durian. Ia kini dikenal sebagai Putri Selendang Langit, pewaris ilmu putih dari padepokan Kirangga yang legendaris. Anak-anak kecil bermain sambil menirukan jurus selendangnya, dan orang-orang datang dari daerah lain hanya untuk melihat warung duriannya. Namun di balik semua itu, Ayu tetap diam. Ia lebih sering menyendiri di tepi sungai Musi, memandangi air yang tak henti mengalir. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, ketika Ayu tengah membersihkan sisa kulit durian di belakang warung, seekor burung hitam besar hinggap di atas atap. Matanya merah menyala, paruhnya memegang gulungan kain tua. Ayu langsung siaga. Ia mengambil gulungan itu dan membukanya, di dalamnya tertera tulisan tangan yang ia kenal, tulisan Kirangga. Jika kau membaca ini, berarti Raka telah tumbang. Tapi ingat, musuh sejati kita bukan dia, melainkan pemilik ajian, Bayang Kamalung, dari tanah seberang, yang telah bangkit kembali. Ayu terdiam, jantungnya berdegup cepat. Bayang Kamalung, nama itu adalah legenda kelam. Dalam cerita para tetua padepokan, Bayang Kamalung adalah ajian yang bisa memecah jiwa manusia dan menjadikan bayangannya hidup sebagai entitas pembunuh. Dahulu, pemiliknya adalah murid sesat dari wilayah Riau yang menghilang entah kemana setelah dihukum para jawara tua. Kini ia bangkit kembali. Keesokan harinya, warung durian Ayu tak buka. Ia memanggil seorang teman lamanya dari masa latihan, Rara, pewaris jurus pedang petir dari Bukit Barisan. Bersama-sama,
Mereka membuka kembali ruang bawah tanah di Padepokan Lama Kirangga, mencari petunjuk tentang cara menghadapi ajian Bayang Kamalung. Di antara debu dan jimat tua, mereka menemukan naskah lusuh yang menyebut satu-satunya cara menaklukkan Bayang Kamalung, menggabungkan cahaya dua ajian warisan, Cakra Bumi dan Petir Langit. Tapi penggabungan itu menuntut pengorbanan jiwa. Ayu menggenggam kain itu kuat-kuat. Dalam hatinya, ia tahu, jalan damai di pasar Sekip sudah berakhir. Jika musuh itu benar telah bangkit, maka bukan hanya Palembang, tapi seluruh Sumatera bisa jatuh dalam kekacauan. Ia menatap langit malam dan berbisik, jika aku harus menjadi cahaya yang membakar bayangan, maka biarlah aku yang terbakar. Rara menggenggam bahunya. Mereka tak punya waktu lagi. Langkah baru telah dimulai, dan kali ini, musuh datang bukan dari tanah sendiri, tapi dari kekuatan gelap di seberang lautan, membawa dendam yang lebih tua dari dendam Raka, dan lebih mematikan dari siluman manapun yang pernah Ayu hadapi. Di tengah rimba lebat di perbatasan Jambi, sebuah suara gamelan kuno menggema dari balik reruntuhan candi yang telah lama dilupakan sejarah. Asap dupa membubung, dan di tengah lingkaran batu-batu keramat berdiri sesosok pria berjubah hitam keabu-abuan. Wajahnya tertutup topeng perak berhias ukiran naga, dan di tangannya tergenggam keris melengkung dengan bilah berwarna gelap legam seperti arang. Dialah Ki Resmana, pewaris ajian terlarang Bayang Kamalung, yang kini bangkit setelah tidur panjang selama puluhan tahun dalam samadhi kegelapan. Ki Resmana membuka matanya, dan tanah di sekitarnya bergetar. Dari balik bayangan pepohonan, muncul siluman-siluman lama yang dulu pernah dikurung oleh Jawara Sriwijaya. Ada siluman kepala ular, wanita bermuka dua, hingga bayangan manusia setengah harimau. Semua berlutut di hadapan Ki Resmana, menerima panggilan sang tuan lama mereka. Dengan suara berat yang mengalun seperti gong pemanggil arwah, ia berkata, waktunya telah tiba. Raka telah tumbang, dan hanya Ayu, cucu Kirangga, yang tersisa. Ia adalah pelindung terakhir, dan jika dia tumbang, Sumatera akan gelap selamanya. Sementara itu, Ayu dan Rara telah tiba di puncak Bukit Siguntang. Di tempat keramat itu, konon tersimpan naskah terakhir tentang ajian Cakra Bumi, warisan leluhur tertua dari tanah Sriwijaya. Angin bertiup kencang, daun-daun beterbangan, dan langit mendung seakan menolak kehadiran mereka. Di depan sebuah batu nisan tua, Ayu duduk bersila dan memejamkan mata. Dalam ketenangan batinnya, ia mendengar suara gaib sang leluhur, anakku, ajian ini bukan hanya kekuatan. Ini adalah penyatuan jiwa dengan tanah, darah dengan akar, dan napas dengan langit. Jika kau tak siap berkorban, jangan lanjutkan. Ayu terdiam. Ia tahu jalan ini bukan tentang kemenangan, tapi pengorbanan. Ia menoleh pada Rara, yang juga mendapatkan wejangan serupa tentang ajian petir langit dari gunung-gunung di Sumatera Barat. Kedua perempuan muda itu, yang semula hanya gadis-gadis sederhana penjual durian dan pembuat jamu, kini harus menjadi penyeimbang kekuatan gelap dari timur. Ayu mencengkeram keris pemberian gurunya, dan berikrar, jika tanah ini harus terlindungi dengan nyawaku, maka biarlah darahku menjadi batas terakhir kegelapan. Di Jambi, Ki Resmana memulai ritual pemecahan bayangan. Ia melepaskan ajian Bayang Kamalung, dan dari tubuhnya memancar ratusan bayangan hidup yang masing-masing membawa senjata berbeda. Bayangan itu menyebar ke seluruh penjuru Sumatera, menyusup ke pasar, terminal, dan desa-desa terpencil, menyerang mereka yang memiliki garis keturunan Jawara lama. Dalam satu malam, 6 orang pewaris ajian putih dibantai tanpa ampun, tubuh mereka hangus seolah terbakar dari dalam. Rakyat mulai panik, para dukun tua pun tak mampu melawan bayangan yang tak bisa disentuh. Kabar tentang serangan bayangan sampai ke telinga Ayu. Di balai kayu tua yang mereka jadikan markas, Ayu menatap peta Sumatera dengan tanda-tanda merah yang terus bertambah. Ia tahu, jika mereka tak segera bergerak, seluruh kekuatan ajian putih akan punah. Namun perasaan di hatinya lebih dari sekadar takut, ia merasa dihantui oleh sesuatu yang lebih dalam. Dalam tidurnya, Ayu bermimpi melihat Ki Rangga berdiri di tengah bayangan api, menatapnya dan berbisik, kekuatan mereka berasal dari dendam. Kekuatanmu berasal dari cinta, jangan lupakan itu. Rara menyiapkan senjata, kita harus pergi ke Jambi. Hentikan sumbernya sebelum seluruh Sumatera tenggelam dalam kegelapan. Ayu mengangguk pelan, mereka sadar, ini bukan lagi pertarungan biasa. Ini adalah perang antara dua warisan yang telah lama berseteru sejak zaman kerajaan. Di punggung mereka tergantung harapan ribuan jiwa tak berdosa,
dan di depan mereka berdiri bayangan yang bahkan cahaya pun enggan menyentuhnya. Perjalanan menuju Jambi pun dimulai, namun Ayu belum tahu, di tengah perjalanannya, ia akan menghadapi kenyataan pahit tentang masa lalu ibunya, dan pengkhianatan yang selama ini tersembunyi dalam darahnya sendiri. Kabut tebal menyelimuti jalanan lintas timur Sumatera saat mobil tua yang ditumpangi Ayu dan Rara melaju pelan melewati perbatasan Jambi. Suasana sunyi, tidak ada kendaraan lain melintas, dan semua pepohonan seolah menunduk dalam ketakutan. Ayu menggenggam kerisnya erat-erat, perasaannya tak enak sejak tadi. Tiba-tiba mesin mobil mati mendadak. Rara turun dan membuka kap mesin, tapi tidak ada kerusakan. "Ini bukan gangguan biasa, Yu," katanya. Ayu turun pelan, dan saat itu juga, dari balik kabut, muncullah sosok-sosok hitam berwujud bayangan, berjumlah puluhan, merayap seperti asap pekat mengelilingi mereka. Bayangan-bayangan itu mengeluarkan suara aneh, bukan teriakan, bukan bisikan, tapi seperti ratapan ribuan arwah yang menuntut balas. Rara segera membuka jampi petir langit, dan dari tangannya keluar cahaya biru menyambar ke satu bayangan. Tapi begitu tersambar, bayangan itu justru berlipat ganda, menjadi 2, lalu 4, dan terus berkembang. Ayu panik, ia mencabut kerisnya dan membaca mantra cakra bumi, menghentakkan tumitnya ke tanah. Tanah di sekelilingnya bergemuruh dan retak, membentuk pusaran tanah yang menyedot beberapa bayangan, namun tidak semuanya. Ini bukan musuh biasa, ini adalah bayangan dendam, tak bisa dilukai kecuali dengan pengorbanan jiwa. Di tengah kekacauan, salah satu bayangan berhasil menyentuh pundak Ayu. Tubuhnya seketika lemas, dan penglihatannya kabur. Dalam lamunannya, ia melihat seorang wanita muda dengan rambut panjang memakai kebaya merah darah, berdiri di depan istana lama Sriwijaya yang terbakar. Wanita itu menangis sambil membawa bayi. "Anakku, aku titipkan kutukanku padamu, agar dendam ini tak pernah padam." Ayu terbangun dan terjatuh. Tubuhnya gemetar, dan Rara membopongnya sambil berteriak panik. "Ayu, sadarlah, apa yang kau lihat?" Dengan suara lirih, Ayu berkata, "Ibuku, dia bukan hanya pelindung, dia juga bagian dari kutukan itu." Rara tertegun. Ayu menyeka darah yang keluar dari hidungnya. Dalam batinnya, ia sadar bahwa kekuatan Bayang Kamalung tak hanya berasal dari ilmu Kiresmana, tapi dari darahnya sendiri, dari garis keturunan ibunya yang selama ini disembunyikan. Ayu bukan hanya pewaris ajian putih, tapi juga cucu dari wanita pelaku pembantaian berdarah di zaman Sriwijaya. Darah terkutuk itu kini mengalir dalam dirinya. Sementara mereka berlindung di dalam hutan, bayangan-bayangan itu menghilang perlahan seperti kabut pagi. Ayu duduk bersandar di batang pohon besar, napasnya masih berat. "Aku tak tahu siapa diriku lagi, Ra," gumamnya. Tapi Rara meraih tangannya dan berkata tegas, "Justru karena kau memikul kedua sisi itu, kebaikan dan kegelapan, kau satu-satunya yang bisa mengalahkan Kiresmana. Kau bukan sekadar pelindung, kau penentu takdir." Malam itu, keduanya bermalam di hutan, di bawah pohon beringin tua, yang konon pernah menjadi tempat bertapa jawara-jawara lama. Dalam tidurnya, Ayu kembali bermimpi, kali ini lebih nyata. Ia melihat Kiresmana muda, bukan dalam wujud jahat, melatih ilmu silat bersama ibunya. Mereka tertawa, namun seiring waktu, wajah ibunya berubah dingin, penuh amarah, dan Kiresmana mulai berjalan ke arah kegelapan. Ayu terbangun, keringat membasahi tubuhnya. Ia akhirnya paham, Kiresmana bukan musuh semata, ia adalah paman kandungnya sendiri. Fajar menyingsing, dan matahari pertama di bulan Sura perlahan menembus kabut. Di atas puncak pohon beringin, seekor burung jalak hitam bersiul aneh, pertanda bahwa jalan darah dan jalan cahaya akan segera bersinggungan. Ayu berdiri, menatap ke timur. "Kita harus ke pusat ritual itu, Ra, sebelum bayangan itu tumbuh lebih kuat. Aku harus mengakhiri ini, bukan sebagai pewaris ajian, tapi sebagai keturunan yang ingin menebus dosa leluhurnya." Perjalanan mereka belum selesai, dan di bab berikutnya, Ayu akan masuk ke dalam kampung Bayang, tempat Kiresmana membangun kekuatan terakhirnya. Tempat di mana cinta, darah, dan dendam akan bertarung dalam satu garis takdir yang tak bisa dihindari. Malam mulai turun di Palembang, membawa kabut tipis yang menyelimuti pasar Sekip. Di balik rerimbunan pohon jengkol tua, 3 sosok bayangan menyusup diam-diam. Gito berdiri di belakang, mengenakan jubah hitam yang menutupi luka-luka lamanya. Di hadapannya berdiri 2 orang asing, Togar, pria berbadan raksasa dengan kalung tengkorak ayam hutan,
dan Sekar Hitam, wanita bermata sayu yang dikenal sebagai pemilik ilmu racun dari pedalaman Muara Enim. Mereka adalah bayang-bayang kelam yang Gito kirim untuk menumpas harapan terakhir warga Pasar Sari. Di tempat persembunyiannya, Sari yang tengah berlatih jurus tapak macan terbang tiba-tiba merasa gelisah. Angin malam membawa aroma asing, tajam dan menusuk, seperti bau dupa pembuka ajian hitam. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia berhenti dan duduk bersila, mencoba menenangkan napasnya, lalu membuka lembaran kitab tua milik kakeknya. Ia tahu, pertarungan kali ini bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang keteguhan hati dan kesucian niat. Togar dan Sekar Hitam mulai menebar teror. Di malam itu juga, satu lapak milik pedagang buah dilempari batu hingga rusak. Seorang pemuda penjaga malam ditemukan pingsan dengan kulit membiru, bekas racun di lehernya. Warga pasar kembali diliputi ketakutan. Mereka berbisik, Gito sudah kembali, tapi kali ini dia tak sendiri. Dalam bayang-bayang ketakutan, hanya satu nama yang mereka sebut dengan harap Sari. Budi, yang kini menjadi semacam penghubung antara Sari dan warga pasar, menyelinap menuju tempat persembunyian Sari. Napasnya tersengal, membawa kabar duka. Sari, mereka datang. Mereka meracuni pasar lagi. Gito, dan dua iblis yang bersamanya, ucapnya putus-putus. Sari menatap pemuda itu dalam-dalam, lalu berdiri perlahan. Di matanya, tak ada lagi ragu. Yang ada hanya kobaran tekad dan kewajiban untuk menjaga warisan kakeknya. Budi, katakan pada warga, untuk berkumpul di pelataran pasar 3 malam lagi. Aku akan datang, tapi sebelumnya, aku harus menantang mereka satu persatu. Aku tak mau pertarungan ini melibatkan orang tak bersalah lagi, ujar Sari tegas. Budi mengangguk meski tubuhnya gemetar. Ia sadar, yang berdiri di depannya kini bukan lagi gadis penjual durian, melainkan harimau betina yang siap menerkam. Malam berikutnya, di pelataran masjid tua dekat pasar, Sekar Hitam muncul. Ia memanggil nama Sari dengan suara yang nyaris menyerupai bisikan jin. Dan Sari datang, berdiri sendirian dalam balutan baju silat putih warisan kakeknya. Tanpa banyak kata, pertarungan pun meletus. Racun beterbangan, namun Sari melompat lincah, menari di udara seperti bayangan harimau. Tapak macan terbang menghantam, dada Sekar dengan sekali serang, membuat wanita itu terlempar hingga menghantam dinding batu dan pingsan. Namun, kemenangan itu hanya awal. Di balik tiang masjid, Togar sudah menunggu. Matanya merah, tubuhnya penuh rajah. Ia menggenggam rantai baja dengan ujung mata pancing. Sekarang giliranku, perempuan, geramnya. Sari menatapnya tajam. Jika harus menembus neraka demi menyelamatkan pasar ini, aku takkan mundur selangkah pun, jawabnya. Dan malam pun menelan mereka dalam dentuman takdir yang semakin dekat dengan ujungnya. Sari berdiri tegak di tengah pelataran masjid tua, matanya tak berkedip menatap Togar yang mendekat dengan langkah berat. Suara rantai beradu dengan tanah menggetarkan udara malam, seperti genderang perang dari alam gaib. Togar tak berbicara banyak, cukup dengan geraman dan tatapan buasnya yang mampu membuat jantung berdebar. Tapi bagi Sari, ini bukan tentang rasa takut, ini tentang keberanian untuk membela apa yang benar, meski harus menantang iblis bermata merah. Togar mengayunkan rantai baja panjang dengan kekuatan luar biasa. Rantai itu berdesing di udara, mencabik tiang kayu tua dan menghancurkan batu di sekitarnya. Sekali sapu saja, bisa meremukkan tubuh manusia. Sari melompat gesit, menjejak tembok dan meluncur dengan jurus langkah macan merunduk. Namun serangan Togar begitu brutal dan bertubi-tubi. Bahkan jurus silat Sari pun tampak nyaris tak cukup untuk menembus kekuatan gila itu. Satu sabetan rantai akhirnya mengenai lengan Sari, membuat kulitnya sobek dan darah mengucur. Ia meringis, namun tak mundur. Kamu pikir aku akan tumbang hanya karena luka kecil? Serunya sambil menggertakkan gigi. Dengan tangan kirinya, ia menyentuh dada, lalu bersikir pelan. Ajian warisan sang kakek, ajian sukma macan, perlahan mulai membangkitkan daya dari dalam tubuhnya. Angin di sekitarnya berputar, dan matanya berubah tajam seperti tatapan seekor macan gunung yang terpojok. Togar terkekeh, namun tawanya terhenti ketika Sari melesat secepat kilat. Dengan gerakan mengejutkan, ia menjejak bahu Togar lalu menghujamkan tendangan ke tengkuk. Togar terhuyung, namun dengan cepat memutar rantai dan menghantam balik. Tubuh Sari terpental, membentur dinding masjid hingga batu bata runtuh. Ia terbatuk darah, tapi bibirnya tak berhenti bersikir.
Kalau aku mati malam ini, maka aku mati sebagai penjaga kehormatan pasar ini. Teriaknya. Dalam keheningan yang menegangkan, Sari memusatkan tenaga terakhirnya. Ia berdiri dengan satu kaki, kedua tangannya membentuk sikap kuda-kuda. Jurus pamungkas yang diajarkan mendiang kakeknya, tapak macan membelah gunung. Saat Togar mengayunkan rantai untuk terakhir kalinya, Sari melompat ke udara, menghindar dengan selisih sehelai rambut, lalu menurunkan telapak kakinya tepat ke dada Togar dengan teriakan menggelegar. Hauaahaha. Tubuh Togar terpental sejauh 3 meter, menghantam gerbang masjid dan tak bergerak lagi. Rantai bajanya terlepas dari tangan, dan napasnya tersengal. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya tak lagi mau menurut. Sari berdiri di hadapannya dengan napas berat, darah menetes dari pelipisnya, tapi sorot matanya membara. Kau kalah bukan olehku, tapi oleh keserakahanmu sendiri. Saat fajar pertama merekah, warga pasar yang bersembunyi mulai berdatangan. Mereka melihat Sari berdiri di atas puing-puing pertempuran dengan tubuh luka, tapi gagah. Tangis haru pun pecah. Sari telah menjadi harapan yang hidup, simbol keberanian melawan kejahatan yang membusuk di akar pasar mereka. Tapi meski Togar dan Sekar Hitam tumbang, satu nama masih belum muncul, Gito. Dan semua tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kabut tipis masih menyelimuti pasar saat suara langkah berat menggema dari arah utara. Sosok tinggi besar dengan sorban hitam dan tongkat berukir kepala ular melangkah. Pelan, itu Gito, penguasa pasar sejati yang selama ini bergerak dari balik bayang-bayang, lebih berbahaya dari Sekar Hitam, lebih kejam dari Togar. Di balik ketenangannya, tersembunyi ilmu hitam tua warisan leluhur, ajian rantai neraka, yang konon bisa membakar jiwa lawan sebelum tubuhnya mati. Sari yang tubuhnya sudah luka-luka, tetap berdiri menghadang. Suara warga pasar menghilang seketika, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang meremas udara. Gito mendekat sambil menatapnya dingin. Aku beri satu kesempatan, anak gadis. Bersujud, atau jadi arwah di tanah ini. Suaranya rendah tapi mengguncang jantung siapapun yang mendengar. Namun Sari hanya menjawab dengan sorot mata penuh nyala keberanian, kalau harus mati, biarlah aku mati berdiri. Bukan merangkak. Tanpa peringatan, Gito mengangkat tongkatnya. Dari ujungnya meluncur tali rantai api gaib yang langsung melesat ke arah Sari. Ia menghindar, tapi satu percikan api itu membakar lengan bajunya, meninggalkan luka menghitam. Panasnya seperti membakar hingga tulang. Namun Sari menggigit bibirnya menahan jerit. Ia tahu, tak bisa lagi hanya bertahan. Ia harus menyerang dengan seluruh sisa kekuatannya. Maka ia membaca mantra terakhir, ajian Sukma Macan Tinggi, warisan paling sakral dari sang kakek. Tanah bergetar, langit menghitam, dan dari tubuh Sari muncul bayangan macan putih yang melolong panjang. Semua yang menyaksikan tertegun, bahkan Gito pun mundur setapak. Tapi ia tertawa kecil, lalu menyilangkan tongkatnya, memanggil makhluk dari alam lain, seekor ular raksasa hitam yang menyemburkan asap kelam. Dua kekuatan bertabrakan di udara. Suara letusan dan dentuman membuat kaca-kaca toko pecah. Pasar Palembang menjadi medan pertempuran dua kekuatan gaib tertinggi. Sari menerjang dengan seluruh tenaga. Ia melesat seperti kilat, tubuhnya menyatu dengan bayangan macan, mencabik asap hitam dan menghantam tubuh Gito dengan pukulan telak ke dada. Tapi Gito tak tumbang. Ia merapal ajian terakhir, melepaskan rantai neraka dari pusarnya sendiri, rantai api yang memanjang, melilit tubuh Sari dan membakarnya perlahan. Warga pasar menjerit, beberapa berusaha lari, tapi tak bisa menjauh dari kekuatan itu. Namun di detik terakhir, saat api hampir melahap seluruh tubuhnya, Sari mengerahkan satu jurus terakhir, tapak macan menembus langit. Dengan teriakan mengguncang bumi, ia memecah lingkaran rantai, menerjang lurus ke jantung Gito, menembus tongkat dan membakar ular hitam itu hingga meleleh. Tubuh Gito terlempar ke udara, lalu jatuh menghantam atap pasar dan hancur. Sunyi, hanya asap yang mengepul, dan tubuh Sari yang ambruk dalam diam. Warga berlari menghampiri, beberapa menangis melihat tubuh gadis muda itu yang berlumuran darah dan arang. Tapi saat mereka hendak mengangkatnya, Sari membuka mata perlahan. Sudah, selesai, bisiknya lirih. Seorang ibu tua menggenggam tangannya sambil mengangguk dengan mata berlinang. Sudah, nak pasar ini bebas. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, matahari bersinar utuh di atas pasar Palembang. Tak ada lagi suara rantai. Tak ada lagi darah yang diperas demi uang.
Hanya satu nama yang kini disebut-sebut sebagai legenda, Sari, si gadis penjual durian yang menumbangkan kekuasaan preman dengan keberanian dan warisan leluhur. 3 bulan telah berlalu sejak pertarungan berdarah itu mengguncang jantung pasar Palembang. Bangunan yang dulunya gelap dan penuh teror, kini menjadi tempat yang ramai dan damai. Di sudut pasar, di bawah pohon asam tua, berdiri sebuah lapak sederhana yang menjual durian, lapak milik Sari. Orang-orang menyapanya dengan senyum penuh hormat, memanggilnya bukan hanya sebagai penjual durian, tapi sebagai penjaga pasar. Tapi luka di tubuh Sari belum sepenuhnya sembuh. Bukan hanya luka fisik, tapi luka di dalam dada. Kadang ia termenung lama menatap langit, teringat wajah ayahnya yang dulu gugur di tangan preman pasar, wajah kakeknya yang mengajarinya silat di bawah rembulan, dan suara rintihan warga saat pasar dikuasai ketakutan. Semua itu menjadi bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang, meski kemenangan telah digenggam. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjaket kulit hitam mendekati lapaknya. Ia membawa surat. Dengan suara tenang, ia memperkenalkan diri sebagai utusan dari perguruan silat tua di Sumatera Barat. Kami mendengar kisahmu, Neng Sari. Kami ingin mengundangmu menjadi guru kehormatan, agar warisan ajianmu tak hilang. Sari hanya tersenyum kecil. Ajian bukan untuk dipamerkan, tapi kalau bisa menyelamatkan orang, aku bersedia. Tawaran itu membuat Sari berpikir. Ia menyadari, pertarungannya belum benar-benar selesai. Selama ketidakadilan masih ada di tanah ini, selama masih ada perempuan yang diperas, dan rakyat kecil yang diinjak-injak, maka ajian yang diwarisinya punya tugas. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjaga keseimbangan. Maka malam itu, ia berdiri di depan makam kakeknya, membakar kemenyan, dan bersumpah, aku tidak akan membiarkan warisan ini mati sia-sia. Beberapa hari kemudian, lapaknya ditutup. Sebuah papan kecil tergantung, libur sementara. Menjalankan amanah. Warga pasar menangis, tapi mereka tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari babak baru. Sari berjalan perlahan menyusuri jalan pasar, mengenakan jubah putih dan ikat kepala peninggalan sang kakek. Di pundaknya tergantung tas tua berisi kitab ajian dan sepasang keris kecil. Ia tak menoleh ke belakang. Di ujung jalan pasar, seorang bocah perempuan menyusulnya. Kak Sari, aku ingin belajar silat juga, agar tidak takut seperti dulu. Sari berhenti, menatap anak itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Kamu akan belajar, nak. Tapi ingat, ilmu bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Mereka melangkah bersama, bayangan mereka memanjang di bawah sinar mentari pagi yang lembut. Dan disinilah cerita itu berakhir. Bukan di tengah gemuruh senjata, bukan pula dalam sorak-sorai kemenangan, tapi dalam langkah tenang seorang gadis yang memilih untuk mengembara demi menjaga yang lemah. Ia bukan hanya penjaga pasar. Ia kini menjadi legenda yang berdenyut di dada setiap rakyat kecil, Sari, pendekar durian dari Palembang.